Perkenalkan, saya Syifa Habibah dengan nomor NPM 2019 14500 830. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Fungsi Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan di Lingkungan PT Opuco Indonesia. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bapak Rendika, SPD, MPDE. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bab 1, latar belakang. Dunia otomotif di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat meningkat. Pada tahun 2017, Indonesia berhasil menguasai pasar otomotif di kawasan Asia Tenggara 33% atau 1,1 juta unit penjualan mobil di ASEAN terjual di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2017, nilai ekspor dan impor kendaraan bermotor dan spare part-nya telah mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai ekspor meningkat 52,28%, sementara nilai untuk impor meningkat 80,38%. Penjualan mobil tahun 2018 mengalami kenaikan 10,4% atau 187.752 unit dari tahun 2017 yang hanya terjual 170.000 unit, 59 unit. Salah satu pabrikan komponen otomotif di Indonesia adalah PT Opuco, didirikan pada bulan November tahun 2012 di Cikarang, Bekasi. Fokus utama PT Opuco adalah pada pembuatan atau produksi satu jenis komponen sesuai dengan kemampuan teknis yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Tabel 1.2 itu data penilaian karyawan di PT Opuco Indonesia tahun 2018. Unsur yang dinilai dalam KPI karyawan, yang pertama kerjasama, itu rata-rata nilai karyawannya 85. Selanjutnya ada komunikasi, rata-rata nilai karyawannya 76. Selanjutnya adalah kerajinan, rata-rata nilai karyawannya 88. Selanjutnya adalah penampilan, rata-rata nilai karyawannya 86. Selanjutnya ada ketepatan kerja, rata-rata nilai karyawannya 87. Selanjutnya ada tingkat kehadiran, dinilai 92. Tanggung jawab, rata-rata nilainya 90. Kejujuran, 94. Jadi rata-rata nilai karyawan di PT Opuco Indonesia yaitu 81,62. Itu tergolong baik. Tabel 1.3 itu rekapitulasi absen karyawan di PT Opuco Indonesia tahun 2018. Di bulan Januari itu ada 2 karyawan yang telat, 5 yang pulang cepat, 1 yang izin, 6 yang sakit, 2 yang alpa, serta 13 yang cuti. Total absensi di bulan Januari 29 karyawan. Yang kedua adalah bulan Februari. Itu ada 4 karyawan yang telat, 2 karyawan yang pulang cepat, tidak ada karyawan yang izin, 3 karyawan yang sakit, 3 karyawan yang alpa, serta 10 karyawan yang cuti. Total absennya itu 22 karyawan. Selanjutnya pada bulan Maret itu ada 7 karyawan yang telat, 6 karyawan yang pulang cepat, 1 karyawan yang izin, 7 karyawan yang sakit, 5 karyawan yang alpa, serta 14 karyawan yang cuti. Jadi totalnya ada 40 karyawan yang absen. Selanjutnya bulan April ada 11 karyawan yang telat, 4 karyawan yang pulang cepat, 2 karyawan yang izin, 6 karyawan yang sakit, 8 karyawan alpa, serta 5 karyawan yang cuti. Jadi totalnya 36 karyawan absen pada bulan April. Selanjutnya di bulan Mei ada 4 karyawan yang telat, 3 karyawan yang pulang cepat, 6 karyawan yang izin, 2 karyawan yang sakit, 2 karyawan yang alpa,
serta 3 karyawan yang cuti. Jadi totalnya ada 20 karyawan yang absen. Selanjutnya di bulan Juni ada 2 karyawan yang telat, 2 karyawan yang pulang cepat, 6 karyawan yang izin, 13 karyawan yang sakit, 4 karyawan yang alpa, serta 11 karyawan yang cuti. Jadi totalnya ada 38 karyawan yang absen. Selanjutnya di bulan Juli ada 3 karyawan telat, 3 karyawan pulang cepat, 6 karyawan izin, 2 karyawan sakit, 3 karyawan alpa, serta 5 karyawan yang cuti. Jadi totalnya ada 22 karyawan yang absen. Selanjutnya di bulan Agustus ada 3 karyawan yang telat, 2 karyawan yang pulang cepat, 3 karyawan izin, 22 karyawan sakit, 1 karyawan alpa, serta ada 15 karyawan yang cuti. Jadi totalnya 46 karyawan yang absen pada bulan Agustus. Selanjutnya di bulan September ada 3 karyawan yang telat, 2 karyawan yang pulang cepat, 3 karyawan yang izin, 22 karyawan yang sakit, 1 karyawan yang alpa, serta 15 karyawan yang cuti. Jadi totalnya 46 karyawan yang absen di bulan September. Selanjutnya di bulan Oktober ada 3 karyawan telat, 4 karyawan pulang cepat, 3 karyawan izin, 22 karyawan sakit, 1 karyawan alpa, 7 karyawan cuti. Jadi totalnya ada 40 karyawan yang absen. Pada bulan November ada 6 karyawan telat, 5 karyawan pulang cepat, 2 karyawan izin, 25 karyawan sakit, 2 karyawan alpa, serta ada 22 karyawan yang cuti. Jadi totalnya 62 karyawan yang absen pada bulan November. Selanjutnya di bulan Desember ada 5 karyawan yang telat, 12 karyawan pulang cepat, 6 karyawan izin, 6 karyawan sakit, 2 karyawan alpa, serta 29 karyawan cuti. Jadi totalnya ada 60 karyawan yang absen. Rata-rata karyawan ada rata-rata telatnya 4 karyawan telat, 4 pulang cepat, 3 izin, 11 sakit, 3 alpa, serta 12 yang cuti. Selanjutnya di tabel 1.4 ada gambaran fungsi kepemimpinan. Di sini ada fungsi instruksi itu 45% baik, 55% kurang baik. Yang kedua adalah fungsi konsultasi, itu ada 30% baik, 70% kurang baik. Selanjutnya ada fungsi partisipasi, itu 35% baik, 65% kurang baik. Selanjutnya ada fungsi delegasi, itu 60% baik, 40% kurang baik. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian, itu 45% baik, serta 55% kurang baik. Ini masih belum optimalnya fungsi kepemimpinan yang ada di PT Opuco Indonesia. Hal tersebut berdampak pada ketidaktegasannya pimpinan dalam memberikan reward dan punishment. Masih adanya karyawan yang kurang mampu mengatasi kendala dalam hal menyelesaikan pekerjaan, dikarenakan latar belakang pendidikan kurang profesional di bidang tertentu. Masih dijumpain keterlambatan realisasi pekerjaan, belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga berdasarkan dari 3 bulan berturut-turut, terlihat deviasi pekerjaan yang cukup besar. Masih rendahnya motivasi kerja di lingkungan kerja. Selanjutnya ada fungsi identifikasi masalah. Itu yang pertama, fungsi kepemimpinan pada PT Opuco Indonesia masih belum optimal. Yang kedua, disiplin kerja karyawan pada PT Opuco di Indonesia masih belum optimal. Yang ketiga, komunikasi antar karyawan PT Opuco Indonesia belum optimal. Yang keempat, dorongan hati untuk patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh PT Opuco belum optimal.
Yang kelima, keterampilan dan keahlian para karyawan PT Opuco Indonesia belum optimal. Yang keenam, sarana prasarana untuk melakukan komunikasi antar bagian atau seksi PT Opuco Indonesia belum optimal. Yang ketujuh, kerjasama antar bagian atau seksi pada PT Opuco Indonesia belum optimal. Yang kedelapan, motivasi kerja karyawan pada PT Opuco Indonesia belum optimal. Yang kesembilan, iklim organisasi pada PT Opuco Indonesia belum optimal. Selanjutnya, kinerja karyawan pada PT Opuco Indonesia yang belum optimal, pengembangan karir karyawan PT Opuco, hasil kerja para karyawan, kreativitas karyawan, penempatan posisi, kepuasan kerja PT Opuco Indonesia dalam melaksanakan tugas, adanya karyawan PT Opuco Indonesia yang hasil pekerjaannya belum optimal, masih ada karyawan PT Opuco Indonesia yang memiliki komitmen rendah sehingga hasil kerjanya belum optimal, dan yang terakhir masih adanya atasan dalam memberikan tugas kepada pelaksana tidak merata sehingga penyelesaian tugas belum optimal. Pembatasan masalah. Penelitian ini dilakukan pada PT Opuco Indonesia di Cikarang, Bekasi. Variabel yang diteliti dalam penulisan ini yaitu fungsi kepemimpinan dan motivasi sebagai variabel independen, kinerja karyawan sebagai variabel independen. Selanjutnya, penelitian ini dibatasi oleh ilmu manajemen. Perumusan masalah yang pertama adalah bagaimana fungsi kepemimpinan pada PT Opuco Indonesia. Yang kedua, bagaimana motivasi kerja pada PT Opuco Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana kinerja karyawan pada PT Opuco Indonesia. Selanjutnya ada seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Opuco Indonesia secara parsial. Yang kelima adalah seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Opuco Indonesia secara parsial. Seberapa besar fungsi kepemimpinan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Opuco Indonesia secara simultan. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis dan mengkaji fungsi kepemimpinan pada PT Opuco Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengkaji motivasi kerja pada PT Opuco Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengkaji kinerja karyawan pada PT Opuco Indonesia. Yang keempat, untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh fungsi kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Opuco Indonesia secara parsial. Yang kelima, untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Opuco Indonesia. Dan yang terakhir, untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh fungsi kepemimpinan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Opuco Indonesia. Selanjutnya adalah kajian teori. Manajemen. Pengertian manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pendayagunaan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, dan produktif, merupakan hal yang paling penting untuk mencapai tujuan. Yang kedua, MSDM, yaitu manajemen sumber daya manusia, adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya, kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh kepada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan, itu ada fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian.
motivasi, mengemukakan motivasi sebagai salah satu keadaan dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada kinerja, yaitu hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Persyaratan biasa disebut dengan standar kerja, yaitu tingkat yang diharapkan suatu pekerja tertentu untuk dapat diselesaikan dan dibandingkan atas tujuan atau target yang ingin dicapai. Nah, ini merupakan kerangka berpikir dari fenomena di atas, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini gambar 2.1 itu paradigma penelitian. Fungsi kepemimpinan ada 5, motivasi kerja ada 3, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, pertemanan, kekuasaan, kinerja karyawan, yaitu ada jumlah kerja, kualitas kerja, pengetahuan kerja, kreativitas, kerjasama, loyalitas kerja, inisiatif, serta kualitas pribadi. Hipotesis penelitian berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. K1, terdapat pengaruh fungsi kepemimpinan terhadap kinerja pegawai PT Opuco Indonesia. K2, terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai PT Opuco Indonesia. Ketiga, terdapat pengaruh fungsi kepemimpinan dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai PT Opuco Indonesia. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Tujuan dari metode ini adalah metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi fungsi kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai PT Opuco Indonesia. Serta metode verifikatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh fungsi kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Di sini ada populasi dan sampel. Populasi yaitu penentuan data primer yang diambil dari populasi, yaitu responden seluruh pegawai PT Opuco Indonesia sebanyak 60 pegawai. Di sini ada jenis dan sumber data. Jenis datanya ada data primer dan data sekunder. Data primer bersumber atau merupakan data yang diperoleh langsung dari responden pada saat survei ke lapangan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner yang berkaitan dengan variabel penelitian, fungsi kepemimpinan, dan motivasi yang berdampak pada kinerja karyawan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen seperti informasi tentang standar dan realisasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sumber data didapatkan dari populasi yang disebarkan pada PT Opuco Indonesia dan melakukan penelitian ke perpustakaan dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, dan menelaah literatur yang mempelajari sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Itu penelitian di lapangan, kita bisa melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Yaitu selanjutnya ada penelitian kepustakaan. Rancangan analisis. Ada analisis deskriptif, kita pakai analisis rentang skala. Yang kedua ada analisis verifikatif, itu ada analisis korelasi dan analisis jalur atau path analysis. Berdasarkan judul penelitian,
Maka model analisis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada diagram jalur penelitian. Keterangannya X1 fungsi kepemimpinan, X2 motivasi kerja, Y kinerja karyawan, PY X1 ada koefisien jalur yang menggambarkan besarnya pengaruh langsung X1 terhadap Y, ada PY X2 koefisien jalur yang menggambarkan besarnya pengaruh langsung X2 terhadap Y, dan X2 koefisien jalur yang menggambarkan besarnya pengaruh langsung X1 dan X2 secara simultan terhadap Y, dan yang terakhir ada pengaruh faktor atau variabel lain. Di sini ada uji hipotesis parsial. Di sini ada hipotesis 1, tidak terdapat pengaruh fungsi kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Atau yang terdapat pengaruh fungsi kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Terus hipotesis 2, ada tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan atau terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 3, tidak terdapat pengaruh fungsi kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua, terdapat pengaruh fungsi kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Sekian dan terima kasih presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.